Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Istiqomah dari kelompok 11 Ekonomi Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kinerja bank dan kebijakan fiskal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih kinerja bank itu. Nah, kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia. Studi mengenai kinerja bank sangat penting sebagai alat untuk mengevaluasi operasi bank dan menentukan rencana manajemen dan analisis strategis. Bank mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi, jika kerjanya bank baik, maka keseluruhan perekonomian juga akan baik. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menganalisis kinerja keuangan bank. Cara untuk menilai kinerja keuangan bank adalah dengan melakukan analisis dan faktor yang mempengaruhi kinerja bank serta terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah bank yang mengacu pada standar rasio keuangan bank umum. Setiap bank wajib membuat laporan keuangan dari seluruh aktivitasnya, baik yang bersifat pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui kondisi bank tersebut tergolong bank sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan bank yang dapat memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal, memberikan informasi dari hasil usaha yang berasal dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu, serta memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank, menurut Kashmir tahun 2002. Selanjutnya, komponen kunci untuk menilai kinerja keuangan bank. Bagaimana sih sebuah bank bisa dinyatakan sebagai bank yang sehat, sangat sehat, atau sakit? Untuk menilai kinerja bank, ada 4 komponen atau kriteria pengukuran kinerja bank yang perlu dianalisis, yaitu yang pertama ada modal, yang kedua kualitas aset, yang ketiga ada pendapatan dan efisiensi, yang keempat ada likuiditas. Pertama ada kapital atau modal. Untuk menilai kondisi kapital atau modal sebuah bank digunakan beberapa rasio berikut ini. Yang pertama ada total kapital atau total modal, yaitu struktur modal yang semakin kuat. Yang kedua ada ATMR, risiko kredit, operasional, dan pasar. Aset tertimbang menurut risiko atau ATMR yang semakin naik. Yang ketiga capital adequacy ratio atau CAR, rasio kecukupan modal lebih tinggi dari ketentuan Bank Indonesia yaitu 8%. Yang keempat rasio modal terhadap total modal yaitu harus di atas 80%. Yang terakhir rasio modal terhadap total aset yaitu rasionya semakin meningkat. Bahwa kondisi kapital sebuah bank bisa dikatakan sehat bila yang pertama memiliki struktur modal yang kuat, aset tertimbang menurut resiko ATMR, kredit, operasional, dan pasar semakin naik. Rasio kecukupan modal menurut ketentuan Bank Indonesia adalah 8% dari ATMR. Untuk bank dengan profit resiko peringkat 1 sebesar 9%. Yang kedua untuk bank dengan profil resiko perangkat 2 yaitu sebesar 10%. Yang ketiga untuk bank dengan profil resiko tingkat 3 dan 11% untuk bank dengan profil resiko tingkat 4 atau 5. Rasio modal inti terhadap total modal nilainya di atas 80% serta rasio modal terhadap total aset semakin naik. Yang kedua ada kualitas aset. Rasio-rasio analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kualitas aset sebuah bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, total aset. Semakin naik cenderung semakin baik. Gross loans. Semakin naik cenderung semakin baik. Rasio non-performing loans terhadap gross loan di bawah ketentuan Bank Indonesia 5%.
non-performing loans net di bawah ketentuan Bank Indonesia 5%. Rasio CKPN terhadap aset produktif semakin kecil cenderung semakin baik. Rasio loan loss provisions terhadap gross loan semakin kecil cenderung semakin baik. Yang terakhir, pemenuhan PPA harus di atas 100%. Sebuah bank memiliki kualitas aset yang sehat bila memenuhi kriteria seperti pada key performance di samping. Selanjutnya yang ketiga ada pendapatan dan efisiensi. Pendapatan dan efisiensi sebuah bank bisa dinilai dari beberapa rasio berikut ini. Yang pertama ada total profit, semakin tinggi semakin baik. Return of equity atau ROE semakin tinggi semakin baik. Return of asset ROA semakin tinggi semakin baik. Net interest margin atau NIM semakin tinggi semakin baik. BOPO semakin kecil cenderung semakin baik. Biaya operasional non bunga to total asset di bawah 3,5%. Biaya operasional non bunga to pendapatan bunga di bawah 50%. Funding cost semakin kecil cenderung semakin baik. Fee based income to total income semakin naik cenderung semakin baik. Bila pertumbuhan total profit sebuah bank semakin naik, maka yang pertama ROE, ROA, dan NIM tinggi. BOPO semakin kecil. Rasio biaya operasional non bunga terhadap total aset di bawah 3,5%. Rasio biaya operasional non bunga terhadap pendapatan bunga di bawah 50%. Funding cost kecil. Serta fee based income terhadap total income semakin baik. Maka bank tersebut memiliki tingkat sehat. Keempat, ada tingkat likuiditas. Berikut rasio-rasio yang bisa digunakan untuk menilai tingkat likuiditas sebuah bank. Yang pertama ada customer deposit, semakin naik semakin baik, kepercayaan masyarakat naik. Yang kedua ada low cost deposit, semakin naik cenderung semakin baik. Loans deposit ratio atau LDR kisaran 78% sampai 92%. Rasio aset likuid terhadap total aset di atas 20%. Rasio aset likuid terhadap customer deposit semakin naik cenderung semakin baik. Standar rasio keuangan bank umum memiliki tingkat likuiditas sebuah bank yang sehat apabila memenuhi syarat-syarat rasio seperti gambar di samping. Selanjutnya, apa sih kebijakan fiskal itu? Menurut Samuelson, kebijakan fiskal merupakan proses penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus ekonomi dan membantu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan perekonomian dari inflasi yang tinggi atau bergejolak. Di negara maju yang ekonomi dan sistem administrasinya telah mapan, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama untuk memobilisasi sumber daya dan peningkatan kesempatan kerja. Di kelompok negara ini, pertumbuhan ekonomi umumnya sudah stagnan, ketimpangan pendapatan sudah dapat diatasi, dan gejolak harga hampir tidak ada. Sedangkan di kelompok negara berkembang atau miskin, kebijakan fiskal masih berkutat pada instrumen untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengatasi gejolak harga-harga sebagai prioritasnya. Contoh kebijakan fiskal yang dapat diterapkan dalam suatu negara ada 4. Yang pertama, kebijakan pemerintah menaikkan pajak untuk menambah pendapatan negara. Yang kedua, kebijakan pemerintah mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing. Yang ketiga, kebijakan untuk mewajibkan masyarakat memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk menambah wajib pajak. Yang keempat, kebijakan untuk mengelola dan mengatur anggaran dengan mengurangi pembelanjaan negara dan atau menaikkan pajak agar perekonomian menjadi lebih stabil. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh mengenai kebijakan fiskal yang berhubungan dengan kinerja bank. Yang pertama, kebijakan fiskal moneter dongkrak kinerja perbankan. Nah, ini dikutip dari web. Perlunya kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong kinerja perbankan. Kinerja perbankan dilihat dari laba bersih pada kuartal 1 2015 dinilai mengalami perlambatan.
Akibat semua sektor turun, kinerja bank yang prinsipnya membiayai sektoral juga ikut menurun. Sementara dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia Net tidak naik, sehingga ada juga kelebihan likuiditas yang akhirnya orang menganggap bunga bank kurang sesuai. Akibatnya, sebagian orang beralih ke saham. Diperkirakan bank akan lebih banyak mengalokasikan untuk penerbitan surat berharga. Namun, bagi bank kecil yang tidak kuat modal, tidak bisa, karena ada persoalan rasio kecukupan modal atau CAR. Sedangkan untuk penerbitan surat berharga membutuhkan aktiva tertimbang menurut rasio atau ATMR yang besar. Jadi bank yang modalnya besar akan memiliki strategi, sedangkan bank yang modalnya kecil cenderung bertahan. Nah, untuk meningkatkan kinerja perbankan menurut salah satu tokoh, perlu ada terobosan fiskal dan moneter dari pemerintah. Dia menilai pentingnya presiden memikirkan mitigasi jangka pendek untuk menjaga konsumsi daya beli masyarakat. Sebab jika daya beli terjaga akan memicu pertumbuhan kredit. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang melemah dan kinerja perbankan yang menurun akan berdampak pada kenaikan kredit bermasalah atau NPL, khususnya di sektor konsumsi. Namun, saat ini yang terjadi baru penurunan profit meskipun NPL sedikit naik. Contoh yang kedua yaitu dikutip dari jurnal penulisnya Kalman, Robert Martoretto, Birner Roger, Jane Infeld tahun 2012 yang berjudul Kebijakan Fiskal, Bank dan Krisis Keuangan. Nah, dalam jurnal tersebut mempelajari efektivitas kebijakan fiskal kawasan Eropa selama krisis keuangan baru-baru ini, menggunakan model estimasi untuk menganalisis efek kerugian aset bank, dukungan pemerintah untuk bank, dan langkah-langkah stimulus fiskal lainnya. Peningkatan belanja pemerintah membantu untuk menstabilkan output tetapi mengurangi konsumsi. Transfer yang lebih tinggi ke rumah tangga berdampak positif pada konsumsi swasta, tetapi efek yang dapat diabaikan pada output dan investasi. Guncangan perbankan dan meningkatnya pengeluaran pemerintah menjelaskan setengah dari kenaikan rasio hutang publik atau PDB sejak permulaan krisis. Nah, dimulai dari krisis keuangan yang meletus pada tahun 2007, yaitu berawal dari kerugian bank besar-besaran atas pinjaman hipotek Amerika Serikat. Ini menyebar dengan cepat ke area Euro dan bagian lain dunia, dan mengarah ke resesi global terburuk sejak depresi hebat. Peristiwa ini dibalas dengan lumayan besar langkah-langkah stimulus fiskal, yaitu peningkatan pembelian barang dan jasa pemerintah, transfer ke rumah tangga dan pemotongan pajak, dan dukungan pemerintah besar-besaran untuk bank, misalnya pembelian aset dan rekapitulasi bank oleh negara. Kebaruan utama dari studi ini adalah analisis kuantitatif kebijakan fiskal di sebuah ekonomi di mana kesehatan sistem perbankan merupakan penentu utama suku bunga dan aktivitas nyata. Diasumsikan pengaturan kebijakan fiskal yang kaya dengan pajak yang mendistorsi pemerintah, konsumsi dan investasi, dan transfer ke rumah tangga dan sistem perbankan. Contoh yang ketiga yaitu dikutip dari jurnal juga penulisnya Munteanu, Anca, dan Mihaela Gondor tahun 2012 yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Kinerja Interaksi Sistem Perbankan, Kasus Rumania. Dalam jurnal tersebut mempelajari peran kebijakan fiskal sebagai komponen kebijakan stabilisasi di Rumania berdasarkan asumsi bahwa ada beberapa hubungan yang relevan antara siklus kredit dan kebijakan fiskal selama siklus bisnis. Menghubungkan teori ke data sistem perbankan di Rumania, penulis menemukan bahwa beberapa kinerja keuangan yang buruk terkait dengan periode ini harus dijelaskan oleh kontraksi permintaan dan tidak perlu dengan penghasilan yang diperoleh lembaga perbankan yang terdaftar di Rumania. Menurut penelitian, bukti mendukung adanya klaim itu. Kebijakan fiskal Rumania bersifat pro-siklus dan karenanya menyebabkan ketidakstabilan selama periode analisis. Tujuan dari jurnal tersebut adalah untuk menyediakan beberapa dasar empiris untuk argumen bahwa kebijakan fiskal pro-siklik tidak membantu dalam memperbaiki sistem keuangan.
Nah, kasus yang terjadi di Rumania yaitu dampak dari krisis keuangan telah mencapai Rumania pada akhir tahun 2008 saat penurunan ekonomi terjadi lebih parah. Pada tahun 2009, pemerintah memilih untuk memberlakukan pembatasan fiskal yang cukup besar yang didorong oleh pengeluaran pemotongan dan peningkatan beban fiskal, terutama melalui penerapan tarif pajak sekaligus dan pengurangan fiskal, mengakibatkan pengeluaran barang dan jasa yang lebih rendah sebesar 12,6% dan masyarakat yang lebih rendah investasi sebesar 13,3%. Selama tahun 2010, kebijakan fiskal menjadi lebih ketat melalui langkah-langkah seperti penurunan tajam dalam gaji sektor publik, pemotongan tunjangan pengangguran, dan peningkatan tarif PPN. Langkah-langkah fiskal tersebut berlanjut pada tahun 2011 yang mengakibatkan kontraksi pada permintaan barang, jasa, dan pinjaman perbankan secara implisit, menunjukkan karakter pro-siklikalitas dari kebijakan fiskal Rumania. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.